Halo, saya jawab Pak. Langsung saja untuk kegiatan hari ini adalah berkaitan dengan sosialisasi TKA 2026 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Bapak Ibu, nanti kita akan berbicara atau mensosialisasikan berkaitan dengan teknis kegiatan baik nanti di gladi maupun di pelaksanaan. Sebelumnya untuk koordinator Kabupaten Pemalang adalah Bu Dini. Kepada Bu Dini, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun teman-teman operator di jenjang SD maupun SMP. Mengingat waktu pelaksanaan TKA baik gladi maupun pelaksanaan resminya akan segera dilaksanakan, dan berdasarkan hasil rapat kami kemarin baik di Bandungan maupun di Dinas Pendidikan Provinsi, maka hari ini kami mengundang panjenengan semua di Zoom meeting ini untuk bisa segera menyikapi beberapa hal, mengingat waktunya yang sudah sangat mepet gitu nggih. Karena kami lihat di web TKA untuk SD itu ruangan labnya juga, jumlah ruangnya juga beberapa sekolah belum terisi. Kemudian tentang pengawas tidak boleh, untuk yang SMP tidak boleh guru mapel baik bahasa Indonesia maupun matematika. Dan satu lagi yang menjadi pengawas diharapkan sudah ber-NUPTK. Untuk penyelia nanti akan ditunjuk oleh provinsi, sehingga mohon yang memang menjadi kewajiban panjenengan semua selaku satuan pendidikan, tolong untuk segera dipenuhi, diselesaikan pengisian syarat-syaratnya, jumlah ruangnya, karena jumlah ruang akan mempengaruhi jumlah pengawas. Dan itu yang akan menjadi peta berapa penyelia yang dibutuhkan oleh Kabupaten Pemalang. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, itu kenapa kami mengundang juga kepala sekolah, bukan hanya operator, karena ini ranahnya sudah kebijakan ya Bapak Ibu. Mohon kalau KS-nya tidak hadir di Zoom meeting kali ini, mohon disampaikan karena ini terkait dengan kebijakan. Oke, karena tidak kemudian podo ribu dewe di bawah. Tolong pastikan kali ini panjenengan semua menyimak Zoom karena waktunya sudah sangat mepet. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai koordinator teknis untuk kegiatan TKA tahun 2026. Mohon untuk disimak dengan baik. Jika ada yang belum paham, tolong ditanyakan di sini. Tapi dengarkan dulu dengan baik ya. Kalau tidak mendengarkan terus ujuk-ujuk takon, percaya saya nggak rampung-rampung nanti Zoom-nya. Jadi tolong perhatikan, dengarkan dengan baik. Nanti materi akan di-share. Baca lagi kalau kurang jelas, ada grupnya, monggo nanti ditanyakan di grup. Saya kira itu sebagai pembuka. Waktu dan tempat saya serahkan kembali ke Mas Fajar. Monggo Mas. Ya, terima kasih Bu Dini, teman-teman yang Bapak Ibu yang saya hormati. Langsung saja kita akan terlihat betul nggih? Bapak Ibu sudah terlihat?
Sudah. Dan J, baik kita langsung saja karena mohon maaf ya dadakan karena kami juga baru selesai dari Semarang hari Rabu, lanjut lagi untuk sosialisasi kemarin hari Rabu, jadi Jumat, sorry Jumat Sabtu, jadi memang eh, tapi bahannya semuanya insya Allah sudah terfasilitasi di sini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk timelinenya masih utuh, nggih. Ini untuk jenjang SD, silahkan dicermati. Untuk gelombang 1 tanggal 2021, gelombang 2 dan seterusnya, Bapak Ibu bisa Pelaksanaannya ya. ya, Bapak Ibu ini yang apa namanya untuk kegiatannya. Kemudian ini adalah timeline untuk yang SMP. Ya, untuk yang SMP mulai besok hari Senin tanggal 9 gitu. Nah, Bapak Ibu, tidak lupa juga nanti akan ada pelaksanaan suling jar tanggal 3 sampai dengan 31 Agustus. Bapak Ibu pastikan semuanya sudah mengisi. Kemudian agar semua mendapatkan rapot pendidikan, maka Bapak Ibu paling tidak peserta yang mengikuti TKA ini adalah 85%. Sehingga dipastikan lagi anak-anaknya, peserta didiknya, muridnya untuk bisa mengikuti TKA dari awal sampai dengan akhir. Kemudian untuk teknis pelaksanaan Bapak Ibu, untuk proktor nanti standby mulai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi proktor sudah standby dan menyalakan seluruh komputer. Baik itu komputer klien maupun komputer proktor begitu nggih. Kemudian nanti pengawas sudah berada di ruangan pada 6.25. Untuk pengawas nanti akan dilakukan pembagian oleh Dinas Pendidikan yang mana nanti kami mengharapkan teman-teman dari K3S maupun dari dari KWK maupun dari MKKS pengawas nanti MKKS tolong di silent ya, jadi biar suaranya nggak masuk. Untuk pengawas nanti pembagiannya diatur oleh Dinas Pendidikan dan kami minta tolong kepada MKKS untuk membantu kami sekiranya agar teman-teman pengawas tidak terlampau jauh untuk kegiatan pelaksanaan maupun pada saat geladi. Untuk pengawas sendiri, aturannya sebenarnya adalah jumlah kali gelombang, nggih. Jumlah ruang dikalikan gelombang. Kemudian karena kebijakan di Dinas Pendidikan kemarin adalah jumlah ruang ditambah satu cadangan. Untuk kegiatan gladi bersih sendiri, pengawas masih di masing-masing satuan pendidikan. Jadi belum dilakukan secara silang. Sekali lagi, pengawas masih di sekolah masing-masing dan belum silang ke sekolah yang lain. Ngeten nggih. Kemudian murid itu masuk ke ruangan pada pukul 6.30. Jadi Bapak Ibu mohon dipersiapkan secara matang timnya untuk bisa menyiapkan peserta didiknya. Berarti kurang dari 6.30 semua sudah ada di tempat transit. Oke, silahkan disediakan tempat transit modelnya seperti apa. Silahkan untuk masing-masing satuan pendidikan untuk dilakukan.
Murid masuk pada 6.30, kemudian langsung nanti tanda tangan daftar hadir oleh murid yang nanti akan didampingi oleh pengawas. Sehingga harapannya pada 6.45 daftar hadir sudah selesai. Ketika daftar hadir sudah selesai, maka daftar hadir ini akan diberikan kepada proktor untuk kemudian assign peserta pada 6.47. Kemudian Bapak Ibu, untuk mengatur ruangan, atur ruangan dengan 1:20. Ini untuk timnya ya. Pastikan bahwa ruangannya eh, satu pengawas untuk 25 klien. Sedangkan untuk satu proktor untuk 40 klien. Jangan lupa untuk melakukan skat di masing-masing ruangan jika lebih dari 25. Persiapkan murid atau peserta didiknya untuk sesi selanjutnya 15 menit sebelum sesi sebelumnya berakhir. Sehingga nanti akan kembali lagi modelnya atau mekanismenya sesuai dengan yang pertama tadi. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Udah jelas Pak, udah. Apa mau bertanya Pak, izin. Monggo Pak Stigayu. Eh, untuk pelaksanaan di sesi 1 kan sampai pukul 8.45. Apabila kita mulainya itu ternyata mulai klik itu di proktor setelah jam 7, contoh 7.15, itu selesainya akan mengikuti mundur atau tetap sama 8.45 Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk kegiatan TKA kali ini adalah memang tokennya akan keluar persis pukul 7. Jadi bukan pukul 7 siswa baru masuk, nggih, Bapak Ibu. Jadi 7 itu adalah waktu di mana token keluar. Jadi nggak ada tambahan. Jadi nanti tidak ada tambahan. Ya sudah, makanya tadi proktor menyiapkannya dari pukul 6 supaya apa? Pada saat pukul 7 semuanya sudah standby, sudah ready semuanya sehingga sudah bisa melakukan kegiatan. Ngatan, Bapak? Iya Pak, matur suwun. J, ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak, SMP 3 Cemal. Iya, monggo Mas. Ini tadi kan di slide itu satu proktor untuk 40 klien. Betul. Nah, itu untuk per sesinya apa untuk seluruhnya itu maksimal 40? Seluruhnya Mas. Berarti kalau siswanya 283 dibagi 40, itu J, jumlah proktornya. betul. Tak kira sih setiap sesi, satu proktor maksimal 40 gitu, enggak. Betul. Itu kan perbandingan proktor ya. Satu proktor untuk 40 PC. Ya, kan? Ya, satu proktor untuk 40 PC. Sehingga kalau kebijakan pengawas itu satu pengawas untuk 25 orang. Maksimal itu. Kalau misalnya Bapak punya 40 klien dalam satu ruangan, maka silakan dibagi menjadi 2 untuk pengawasan. Sehingga nanti kamera zoom-nya ada 2. Kapan sih? Ya, berarti di sini di ruangan saya itu satu ruangan, setiap sesinya itu hanya 16 siswa. Itu kan satu proktor berarti 16 klien. Betul. Nah, tapi proktor itu kan melayani 3 sesi. Gimana gimana Pak? Di ruangan satu kan satu proktor satu ruangan. Itu setiap sesinya melayani 16 klien. Tapi kan ada 3 sesi, Pak. Heeh. Ada 3 sesi, ada 2 gelombang. Heeh. Apakah saya harus menambah proktor atau gimana?
Nggak usah. Proktornya cukup satu aja. Kalau banyak kan nanti akomodasinya semakin besar nanti. Nggih. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, monggo ada lagi? Ada lagi, Bapak? Oke. Izin tanya Pak Fajar. Monggo, Mas Bangkit. Eh, eh, itu token keluar jam 7 itu untuk pelaksanaan atau untuk yang gladi ya? Semua. Semuanya. Oke. Terus mau tanya lagi, itu kan nanti kan di tempat kami kan ada 4 sesi. Oke. Nah, untuk pelaksanaannya itu anak tetap berangkat sesuai sesi, maaf, pelaksanaannya sesuai sesinya atau bisa seperti simulasi kemarin ya, maju. Eh, untuk pelaksanaan sebenarnya begini, untuk gelombang, untuk yang gladi ini dibebaskan. Misalnya gelombangnya ada di gelombang 1 begitu ya. Hmm, Tapi jenengan mau melaksanakan di gelombang 2 itu dipersilakan. Tapi sesinya tetap utuh. 1, 2, 3, 4 masih tetap utuh. Berkaitan dengan peserta didiknya atau muridnya berangkatnya kapan, kami serahkan kepada sekolah masing-masing. Karena sekarang sudah ada MBG, maka bisa jadi di atau pada saat pelaksanaan Bapak Ibu bisa membekali peserta didiknya untuk pembelajaran terlebih dahulu yang akan diujikan. oke. Berarti itu semisal yang sesi 4 kan kalau disesuai di kartu kan mulai jam 13.45. Semisal kok nanti yang maju dimulai dari jam 11 itu bisa ya? Kalau sesinya tetap, Mas. Sesinya tetap. Pelaksan oh, sesinya tetap ya. Sesinya tetap. Oke. Kalau Berarti anak anak gelombangnya dibuka yang bisa, tokennya jam segitu ya? Oke. kenapa? Berarti tokennya keluar jam 13.45 tetap. Tokennya keluar pada saat masing-masing sesi awal. Jadi 7.00, Oke. 9.15, 11.30, dan 13.45. Oke, Begitu, Mas. nggih, nggih. Oke, siap-siap, paham, paham. Nggih. Terima kasih, Pak Fajar. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Untuk kemudian yang mesti dipersiapkan betul-betul adalah yang pertama perangkat laptopnya. Pastikan Bapak Ibu mengkondisikan ini perangkat laptop cek berkala sampai dengan pelaksanaan. Karena kemarin ada beberapa kasus yang memang ternyata dari sekian separuh saja mengalami kerusakan gitu. Sehingga Bapak Ibu perlu untuk melakukan cek berkala. Kemudian untuk yang kedua token listrik jangan sampai nanti kehabisan karena nanti tidak ada waktu perpanjangan untuk kegiatan ini. Sediakan room visit yang tadi saya sampaikan agar teman-teman semua atau pelaksana di lapangan itu bisa dengan mudah mengontrol anak-anak ini sudah siap untuk masuk apa belum. Ngaten nggih. Kemudian yang ketiga, peserta harus di atas 85% agar rapot pendidikannya muncul. Ini untuk Izin yang tanya, izin. monggo. Pak Fajar, saya mau tanya ini tadi di slide sebelum ini itu membahas tentang ANBK. Berarti ANBK ini terpisah dengan kegiatan TKA ini atau bagaimana ya? Lebih jelasnya. Terima kasih. Hmm. Ya, Pak Sinten tadi, Pak Agung. Pak, jadi kegiatan TKA kali ini itu terintegrasi dengan ANBK. Kalau dulu ANBK hanya sampel, maka tahun ini ANBK digabung dengan TKA. Itu makanya yang slide yang di-share, Mas, tolong di-share yang slide gelombang, saat ada gelombang itu yang SDMI. Itu di situ ada latihan, ada matematika lah. Matematika dan numerasi itu 75 menit. Kemudian ada survei karakter 20 menit. Jadi gabung, Pak, tidak terpisah. Yang terpisah adalah survei untuk ketenagaannya yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Sedangkan untuk tesnya itu dilaksanakan bersamaan. Ngoten nggih, Pak?
Nggih, Bu, leres paham. Berarti Nggih, yang untuk Bapak Ibu guru karyawan itu yang Agustus itu ya, Bu ya. Agustus nggih leres. Ngoten Kasih, Bu. nggih. Nggih. Nggih, sami-sami monggo. Monggo Bu Sinta. Mau tanya mengenai gladi bersih besok, apakah harus sudah ada sekat? Pelaksananya kalau kemarin kami dari provinsi memang harus segera dipersiapkan agar pada saat pelaksanaan Bapak Ibu sudah sangat siap untuk kegiatan ini. Jadi harapan kami adalah di masing-masing satuan pendidikan sudah menyiapkan standar minimalnya sehingga nanti di pelaksanaan sudah bisa maksimal begitu. Oke, satu lagi Pak. Untuk Zoom, itu apakah hanya yang terlihat pengawas saja atau dengan peserta didiknya? Dengan peserta didik semua. Jadi satu ruangan itu makanya karena tadi perbandingannya 1:20 di masing-masing satuan pendidikan atau di ruangan begitu, sehingga harus ada sekat karena nanti akan terlihat semuanya dari depan sampai belakang. Kemarin kami diberi contoh yang kelihatan gorengannya. Nah, nanti kalau gorengan ini terlihat, maka penyelia nanti yang akan berkomunikasi dengan pengawas yang ada di ruangan tersebut. Karena nanti untuk penyelia itu perbandingannya adalah satu penyelia untuk 20 pengawas. Ngaten, J? Matur nuwun. Saya boleh nambahi ya. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah, dimaksud adanya gladi salah satunya adalah memastikan kesiapannya. Nah, monggo segera ditindaklanjuti, segera disikapi untuk pemasangan sekatnya. Jadi yang namanya gladi itu ya sudah ready. Kalau nanti baru dipasangnya nanti, nah anak-anak nanti malah kaget. Oh, tadinya nggak ada sekat, kenapa sekarang ada sekat? Jadi monggo tolong segera untuk bisa ditindaklanjuti. Lanjut, Mas. J, ada lagi Bapak Ibu? Pak Fajar mau tanya lagi? Nggih. Monggo, Nggih. Mas Fakir. Untuk yang itu waktu pelaksanaan ataupun gladi untuk yang webcam itu apakah diwajibkan atau gimana nggih? Mohon penjelasannya. Ya, tadi sudah disampaikan. Jadi webcam itu karena ada penyelia. Jadi nanti pengawas diawasi penyelia, ya, nggih. Jadi nanti itu menjadi laporan juga, sehingga Bapak Ibu harus menyiapkan itu hukumnya wajib. Kata J? Nggih. Izin bertanya, Mas Fajar. Bapak Fajar, izin Izin bertanya, Mas Fajar. Siapa ini? Depan. Izin bertanya. Saya Monggo dari SD SD Negeri Ngaldoyo. Ngaldoyo, oke. Di pengaturan gelombangnya, SD saya itu ngambil gelombang 1 dan sesi 1, kemudian gelombang 3 sesi 1-nya itu kan di kartu login-nya sama Pak jadwalnya. Itu solusinya gimana Pak? Oh, nggak apa-apa. Yang untuk kegiatan ini tidak masalah. Oh, tidak masalah. J. Untuk pelaksanaannya tinggal dibuat yang siangnya apa gimana Pak? J, kalau nanti yang pelaksanaan akan keluar kartu gladi yang baru. Iya. Kartu pelaksanaan yang baru. Iya, oke. J. Izin bertanya, Monggo. Bapak Fajar. J, silakan Bu. Ini tadi kan untuk tempat duduk, tiap klien kan sudah ada sekatnya ya Pak ya? Bukan tiap klien sih sebenarnya. Jadi kalau sekat tadi ya. Iya. Oke, lanjut dulu Bu, lanjut dulu. Saya paham itu. Jadi sekatnya itu untuk tiap klien atau jika satu ruangan ada menggunakan 2 ruang. Terus untuk Satu ruangan, tempat duduk, satu ruangan Bu. satu ruang. Untuk tempat duduknya ada jaraknya tidak Bapak? Untuk jarak pasti ada ya Bu, cuman secara proporsi memang tidak diatur secara rinci Bu. Iya. Terima kasih Bapak. J. Monggo, Hisense. Oh, Mbak.
J, monggo. Izin bertanya, Pak. Monggo. Eh, Kalau misalkan waktu kemarin itu pakai satu gelombang, dikarenakan sekolah kami kan ada Chromebook seperti itu. Lah, ketika nanti pelaksanaannya ternyata nggak pakai Chromebook, kan berarti kami harus ekstra mencari komputer. Akhirnya, kalau seandainya masih bisa diubah, dijadikan dua gelombang, itu masih bisa enggak, Pak? Terima kasih. J, pertanyaannya kan intinya Chromebook-nya ya sebenarnya. Kalau Chromebook-nya insya Allah sudah bisa digunakan, Pak. Jadi kemarin yang kami dapatkan informasi dari provinsi seperti itu. Sehingga teman-teman semuanya akan terkunci semua, sudah tidak bisa melakukan perubahan, sehingga tetap pada hasil dari gladi yang sekarang. Aten ya. Oh, J. Terima kasih, Pak, informasinya. Berarti J. intinya pada saat pelaksanaan nanti, insya Allah Chromebook sudah bisa dimanfaatkan. Dari provinsi kemarin mengupayakan untuk Chromebook besok juga sudah bisa digunakan, Pak. Oke. Terima kasih informasinya. J. Assalamualaikum. Salam. Pak Yusuf, monggo. Pak Punten Yusuf, ya, jadi. izin Oh, bertanya, nggih. Pak. Oh, Nggih, makasih, Pak. J. Nggih, Pak Fajar. Ini mau tanya kan untuk SD jadwal gladi bersihnya kan yang baru udah keluar nggak ada gelombang 4. Sedangkan J. saya di gelombang 4 itu gimana itu, Pak? Gelombangnya mengikuti bebas, Pak. Jadi memang dibebaskan untuk gelombang. Yang tidak adalah sesinya, Pak. Oh, untuk gladi kayak gitu gelombangnya bebas berarti. J. Tapi nanti kalau pas TKA-nya sesuai dengan yang itu gelombang 4-nya itu berarti, Pak, apa gimana? Betul, betul. Nanti Oh, menyesuaikan jadwalnya nanti akan keluar lagi itu. oh, nunggu dari dinas lagi berarti, Pak. J. Oh, nggih. Nggih, terusun, Pak. J. izin bertanya, Pak. J. Nggih. Untuk pelaksanaan nanti kan untuk pengawasan kan ada Zoom. Nggih, untuk gladi ini apakah nanti akan ada Zoom dan Tidak kalau ada. misal ada, oh tidak ada. Berarti tidak bisa untuk mencoba apakah sudah sesuai atau enggak ya, Pak? Ya, jadi kalau teman-teman nanti di apa namanya teknis mengharapkan itu, nanti kita akan upayakan siapkan untuk Zoom-nya. Nggih, matur nuwun kalau gitu nggih. Oke, monggo yang lain. Mbak Bu Winda, silakan. Bu Winda. Ya, pertanyaannya saat seperti ini kelompok belum bisa. Mas, pertanyaannya itu Oke, dua taman pertanyaan di chat. Pada saat pengajuan sesi, kami mengajukan 9 anak untuk sesi 1 dan 7 anak untuk sesi 2 karena menyesuaikan laptop yang ada. Tapi di kartu gladi besok hari Senin tertulis semua anak di satu sesi per mapelnya. Pertanyaan kami hilang. besok kami harus Apakah kami tidak perlu? Jadi nanti tetap masuk aja ke sesi selanjutnya. Yeh, kelompok, Mas. Chromebook belum bisa digunakan. Apakah memang seperti itu? Betul. Webcam program yang Pak. Solusinya Bapak Ibu pastikan komputernya beres sebelum pelaksanaan. ID Proctor memang satu ya. Bapak Ibu pengajuannya kemarin berapa? Dia di ruang kelas, apa perlu dikasih sekat juga, Pak? Yang dikasih sekat itu dalam satu kelas ada 2 pengawas. J, itu Bapak Ibu ada lagi? Halo Mas Fajar. J, Mas Roy kalau mau nambahin. Iya, iya.
Enggak nambah. Ini apa? Ini ada titipan teman. Katanya kalau Zoom itu boleh nggak pakai layar gede IFP, Mas? Ini gimana, Mas? Oke, kalau IFP karena layarnya besar, khawatirnya konsentrasi anak malah terlihatnya ke IFP semua. Jadi tetap menggunakan kamera. Tidak diperkenankan menggunakan IFP. Itu kemarin jawaban dari provinsi seperti itu. Nah, kalau pakai laptop, Pak, Kalau pakai laptop bisa terlihat apa tidak, Mas? Taruhnya di mana? Di atas lah. ya nanti diusahakan supaya terlihat semua. Monggo silakan. Nah, nanti bisa jenengan ini sendiri ya. Kira-kira masuk akal, masuk apa enggak dengan Soalnya itu. webcamnya cuma satu ini, belum beli lagi. Nah, monggo. Monggo Bu Mufidah. Fajar, izin tanya Pak Fajar. Terima kasih Pak Fajar. Iya, monggo. Untuk SMP Negeri 20 Sari, kemarin juga persiapannya untuk webcam baru di 1 Pak. Jadi rencananya untuk ruang 1 dan 2 itu pakai AnyBoard dan pakai Smartboard itu IFP itu Pak. Tapi nanti insya Allah untuk pelaksanaan yang sesungguhnya kami usahakan untuk pakai webcam ngoten. Pripun Pak. Enggak apa-apa. Oke, matur nuwun. Monggo Pak Aji. Misi Pak Fajar, ini ada titipan pertanyaan dari teman. Ya, pada saat gladi itu kan pengaturan sesi ada di gelombang 3 dan 4. Gelombang 1, 2, dan 3. Nah, untuk di gelombang 3-nya itu tanggalnya waktunya sama dengan di gelombang 1. Lah, gelombang 1-nya kan sudah ada itu yang sebenarnya gelombang 1. Sedangkan perangkatnya juga minimalis. Itu menyikapinya bagaimana? Ya cari gelombang yang kosong, Pak. Yang ada gelombang yang kosong, Pak. Gelombang 1 sudah terpenuhi, gelombang 2 sudah. Nah, gelombang 3 karena perangkatnya sedikit ya, Pak. Karena perangkatnya sedikit, pengaturan gelombangnya sama gelombang 3. Sedangkan di kartu login, gelombang 3-nya munculnya harinya sama dengan gelombang 1. Jadi, Bapak ikutinya bukan di kartu loginnya. Karena kalau ikuti kartu login memang tadi saya melihat ada yang tadinya gelombang 3 ke gelombang 1, yang tadinya gelombang berapa ke gabung ke gelombang 1 kan begitu toh intinya. Nah, sehingga Bapak menyesuaikan saja dengan apa yang sudah Bapak rencanakan. Ngaten, Nggih? Untuk yang gelombang 4 juga sama ya, Pak? Karena kan nggak mungkin sama cuti bersama ya, Pak? Makanya itu. Soalnya kan gelombang 4 itu kayak kalau nggak salah tanggal 18 itu kan juga sudah cuti bersama 18-19 kayaknya. Iya, Pak, berarti. Ribon, Pak. Ya, untuk yang pengaturan sesinya sampai gelombang 4, untuk gelombang 4-nya kan berarti hari Rabu Kamis ya, Pak? Iya. Rabu Kamis depannya berarti ya? Iya. Itu kalau di kalender itu kan sudah masuk cuti bersama kalau nggak salah, berarti tetap dilaksanakan berarti. Nanti kami untuk berkaitan dengan itu menunggu info selanjutnya ya, Pak ya. Oh gitu, berarti masih belum fix ya, Pak ya? Barangkali nanti ada perubahan. Yang dijadwalkan kemarin ya, kan Jumat Sabtu itu masuk gelombang 3, ternyata kan masuk gelombang khusus. Gelombang 3-nya ada di Senin Selasa minggu berikutnya. Gelombang 4-nya juga Rabu Kamis minggu berikutnya, dan bersamaan dengan itu kan ada cuti bersama kalau nggak salah tanggal 19 atau 18 itu. Itu menyikapinya berbeda. Kan juga penuh semua karena minimalnya perangkat, jadi nggak bisa geser ke gelombang 1, 2, 3 itu nggak bisa, memang sudah mentok. Kecuali kalau tadi sesinya open ya mungkin bisa masuk ke sesi 3 atau sesi 4 mungkin bisa.
Cuma kan sesinya kayaknya kan kalau misalnya dari penjelasan jenengan kan tadi kan untuk sesinya nggak bisa geser-geser. Oke, nanti detail berkaitan dengan ini kami detailkan lagi dengan provinsi ngaten ya Pak ya. Oke. Ya. Oke. Monggo Mas Telabi. Pak, saya mau tanya, ini saya baru masuk, ngapunten. Kaitannya itu tadi yang apa untuk Zoom-nya itu berarti per pengawas ya, Pak? Oke, per pengawas. Per pengawas. Lah itu kalau pakai HP bisa apa enggak, Pak? Bisa selama ada Zoom-nya dan HP-nya kuat untuk 4 sesi ya, jadi dari pagi Ya, sampai sore. soalnya kalau pakai laptop kan laptop kita udah mepet ya, Pak. Pas lah buat cadangan paling kan 2. Oke, Jadi kayaknya enggak ada 6 ruangan, jadi kayaknya enggak nyukup. oke. Pakai HP berarti aman ya, Pak? Berarti ya. Aman, enggak apa-apa. Oke. Oke, siap, Pak. Yang penting Yang penting berarti HP-nya kelihatan. aman nih Mas. Ya, Iya, HP-nya yang penting kelihatan ruangannya berarti Pak apa gimana, Pak? kelihatan semuanya, Oke, siap. tapi bukan soalnya yang terlihat ya. Oke. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bu Mufidah, ada lagi? Saya tambahin sedikit ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini apakah untuk gladi itu semua siswa wajib ikut? Wajib ikut. Tentu. Iya, Bu, wajib ya. Enggak. Bapak Ibu sekalian, nun sewu, tolong kalau yang baru masuk nanti didengarkan lagi. Yang perlu saya garis bawahi, sekat itu untuk ruangan, bukan per meja. Oke. Terus maksimal itu adalah 25 siswa. Jadi kalau lebih 26 Bu, ya nggak bisa. Harus bagi 2 kalau seperti itu. Oke. Terus webcam nggak punya, ya harus cari gimana caranya. Karena nggak bisa pakai IFP. Kenapa harus webcam? Karena harus terlihat semua. Kalau pakai komputernya terus taruh digantung di atas gitu, biar kelihatan semua. Kan nggak bisa Pak Bu. Makanya salah satu yang dimaksud dengan gladi adalah kesiapan semuanya. Bukan masalah apa-apa. Terus siswa sebisa mungkin gimana caranya dicoba. Namanya gladi, apalagi di SD nun sewu. Kalau SMP mungkin lebih sudah anak-anaknya sudah lebih aware gitu nggih. Nah, tapi kalau SD kemarin pretest sudah nggak maksimal, ini nanti gladi juga nggak maksimal dicoba. Lah nanti jenengan pas benar-benar pelaksanaannya kalau kemudian muncul masalah baru lagi apa ora luwih dandap. Terus pastikan kalau misalnya punya laptopnya ngepas, ya cari gimana caranya nyari laptop cadangan. Dengan pikiran barangkali ada masalah atau trouble seperti tadi ada yang nanya, kalau tengah-tengah sudah mengerjakan soal terus ternyata ada trouble seperti apa? Ya berarti panjenengan mau nggak mau harus memastikan perangkat jenengan sehat, terpelihara dengan baik, bisa digunakan selama dari sesi 1 sampai sesi 4, dari gelombang 1 sampai gelombang 4. Kalau kemudian kayaknya nggak sanggup, ya harus cari cadangannya. Itu resikonya TKA ini itu ya memang seperti ini. Makanya kemarin nun sewu ada pretest itu harusnya sudah harus bisa dievaluasi kesiapan panjenengan semua. Jadi mohon sekat itu sekali lagi saya sampaikan, sekat itu untuk ruangan, bukan untuk meja. Dengan perbandingan satu ruangan itu 20, kalau maksimal 25. Nah, itu yang disekat. Kalau jumlahnya lebih dari 25 maka dijadikan 2 ruang. Itu nggak memaksakan 27 terus jadi 1, mboten, karena maksimal 25. Gitu nggih Bapak Ibu. Tolong terus kalau untuk fakta integritas karena baru ada PLT baru, kalau masih bisa upload monggo diupload. Karena bagaimanapun itu nanti terkait pertanggungjawabannya. Jadi kalau memang baru ada PLT baru, ya monggo kalau masih bisa untuk diupload, tolong diupload gitu nggih.
Satu sesi ada 21 peserta, berarti disekat. Disekat dan 2 pengawas. Satu sesi 21 peserta, satu itu kan perbandingannya bisa sampai 25. Kalau 21 berarti cukup satu ruangan. Kalau memang punya klien sebanyak 21, kecuali beda sesi. Itu nggih. Jadi tolong disimak, kalau putus-putus berarti nyari sinyal biar nggak putus-putus. Monggo, lanjut lagi Mas. Baik itu Bapak Ibu, mohon dicermati betul. Kegiatan ini memang hukumnya sunnah tapi wajib. Kami pun kemarin dengan kementerian pun menyampaikan bahwa beberapa hal teknis di bawah memang kasusnya bermacam-macam ngaten nggih. Sehingga harapan kami dengan persiapan yang matang dari teman-teman di sekolah, Bapak Ibu semua bisa mengkondisikan peserta didiknya. Kemudian besok pastikan bahwa pengawas ataupun proktor, untuk mengupload apa yang mesti diupload. Baik itu daftar hadir maupun berita acara. Monggo yang upload boleh proktor, boleh tim, silakan. Yang penting pada satu hari itu dilakukan penguploadan. Ngaten nggih. Jadi mekanisme semuanya sudah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang nantinya akan dilakukan. Pak Zam, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin, Pak. Ini rencana saya untuk ruang kelas memakai webcam V380. Ini mohon izin untuk menyambungkan ke proktornya. Ini bagaimana ya? Makasih. Nanti Pak Zam ke Mas Roy ya. Di grup ada, nanti ke Mas Roy aja kalau nggak ke Pak Hadi. Ngaten nggih. Teknis banget soal itu. Makasih. Monggo Pak Sahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Pak, saya izin off kamera karena kurang stabil jaringannya. Izin tanya Pak, Alhamdulillah kemarin kebetulan saat simulasi kami mewajibkan semua peserta untuk ikut. Karena memang pada saat jam gladi nanti kebetulan ada beberapa peserta yang memang sudah pulang kampung, Pak. Nah, nanti pada saat pelaksanaan gladi, apakah tetap kami bantu untuk login untuk memastikan bahwa tidak ada kendala terkait akses ID-nya atau bagaimana, Pak? Baik, peserta harus hadir dari hari pertama sampai dengan selesai. Karena kemarin kami dapat cerita dari provinsi untuk yang SMA itu adalah begini, Pak. Lokomotif itu gerbong 1 dan gerbong 2. Anggapannya adalah hari pertama dan hari kedua. Ngaten nggih. Ketika hari pertamanya ini tidak hadir, maka hari keduanya ini menjadi sia-sia, walaupun dia sudah mengerjakan. Ngaten. Jadi harapannya adalah semuanya bisa ikut dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Ngaten, Pak. Untuk yang laporan yang kami dapatkan dari dinas provinsi begitu. Berarti dalam artian kalau pas di hari kedua ternyata ada yang berhalangan hadir, bisa dibadal yang lain untuk bisa membuka aksesnya, ngoten nggih Pak? Kalau kami lebih baik tidak, karena nanti begitu sudah dibukakan terus hasilnya kurang maksimal kan juga tidak ini nih. Jadi tetap sesuai dengan realita yang ada saja. Tapi konsekuensinya kalau peserta didiknya tidak hadir, maka nanti kalau kurang dari 85% rapot pendidikannya tidak keluar. Jadi ini betul-betul kepala sekolah harus mempush pelaksana di lapangan untuk bisa memastikan semuanya bisa hadir semuanya.
Ini konteksnya untuk gladinya Pak, ngapunten. Betul, makanya gladi maupun pelaksanaan itu diupayakan agar bisa sama, Pak Sahrul. Pesertanya jauh-jauh tak Pak Sahrul pulangnya? Ada yang pulang ke Kalimantan, kebetulan kan kami pesantren. Oke, nanti itu kami bicarakan dengan Pak Kabid ya. Akan seperti apanya. Baik, terima kasih Pak. J. Monggo Pak SMP 3 Bude. 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 Nggih, matur nuwun Pak. Bisa J. terdengar nggih? Nggih. Terdengar betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait dengan pengawas cadangan. Itu untuk Betul. pengawas cadangan apakah langsung di-upload? Maksudnya sekarang atau nanti ketika pengawas yang memang sudah kami daftarkan di webnya itu berhalangan? Seperti itu. Matur nuwun. Langsung Ibu. Oh, langsung. J. Oh ya, untuk pengawas ber-NUPTK kan, J. Saya tadi menemukan masih banyak yang tidak ber-NUPTK. Silakan nanti disikapi. Ngapunten berarti kita buat misalnya cadangan langsung 2 seperti itu nggak apa-apa nggih Pak Fajar? Cadangannya 1 aja Bu, nggak usah 2. Oh, 1 saja. Matur nuwun. J. Gladi susulan tidak ada. 1 gombong monggo. Monggo Bapak. Suaranya tidak masuk Bapak. Masih belum masuk Pak. SD 1 gombong nanti dulu J. Pastikan dulu untuk bisa masuk suaranya dulu. 3 Bodas silahkan. G 3 Bodas. Ya Pak, izin bertanya, sesuai pengalaman kemarin ketika tryout dan simulasi, kemudian di ANBK yang lalu Pak, itu di SD kami di Bodas 3 Kecamatan Watu Kumpul itu kebetulan kan listrik mati. Kita sudah menyiapkan genset, tetapi untuk sinyal Telkomselnya juga terkadang ikut hilang Pak. Nah, kemarin waktu simulasi dan tryout, akhirnya kita terpaksa ke rumah warga. Lah, apabila itu terjadi lagi di gladi bersih besok, bagaimana Pak? Misalnya kita pindah di rumah warga yang ada wifi-nya. Kalau rumah warga ada wifi-nya dan bisa, berarti kan ada kemungkinan untuk itu, J. Nggih. Nah, berarti bisa disambungkan untuk sementara waktu, di luar kabel masih bisa itu, teknis banget. Monggo disikapi nanti di tim teknisnya. Bukan J, pindah J. ruangan ya? Bukan pindah ruangan, nanti kalau pindah ruangan otong-otong tidak sesuai dan tidak representatif malah pusing lagi nanti. Karena agak jauh sih Pak rumahnya. Berapa kilo, Bu? Enggak berkilo-kilo. Nah, berarti masih bisa pakai kabel kan, Bu? Oh. Jadi gitu Bu, nun sewu. Jenengan jangan berpikir ini hanya gladi nggih. Saat pelaksanaan misalnya terjadi seperti itu, apa ya temenanan arep dibawa ke rumah warga, padahal ada Zoom, ada penyelia. Artinya kalau jenengan memang punya alternatif ke rumah warga, berarti rumah warga itu harus disiapkan ruangan seperti yang jenengan maksud, yang seperti aturan itu. Nggak kemudian ngelemprak, pokoknya yang penting ngerjakan ya nggak bisa. Oh nggih. Nggih, Bu, Kalau terima jenengan kasih. memang kalau memang punya alternatif seperti itu, berarti pastikan tempat tersebut representatif sesuai aturan yang berlaku. Gitu nggih? Nggih, Bu, matur nuwun.
Nanti akan ada kartu untuk panitia, kartu peserta, kartu pengawas, juga untuk kartu login. Nanti masing-masing akan muncul sehingga Bapak Ibu juga harus mempersiapkan itu dan ditempel di meja sehingga nanti harapannya sudah sesuai dan mempermudah dari Bapak Ibu semua. Monggo sampai PGRI 5. Mau bertanya Pak, ada 2 siswa kelas 9 dari SMP kami yang tiba-tiba memutuskan mengundurkan diri dari sekolah. Itu bagaimana nanti saat gladi dan pelaksanaan karena jumlah siswa berkurang, apa berpengaruh ke rapot pendidikan? Alasannya keluar apa, Bu? Sudah tidak mau Pak, ada yang sudah bekerja. Terus? Ya, orang tua juga sudah menyerah. Sama sekali nggak bisa dilakukan pendekatan ya, Mbak? Sudah berkali-kali. Dalamnya itu rumahnya mana? Jauh? Rumahnya dekat sih, dekat dari sekolah. Jumlah siswa kan berapa? Itu nanti terpenuhi 85%-nya nggak, Mbak? Iya memenuhi sih Bu, karena 124 nanti berkurang 2. Ya berarti nanti di berita acara. Di berita acara. Iya. Ya itu sempat pada saat pretest aja dijemput itu Bu. Ya. Jemput Nah ini paksa. Jemput paksa lagi Mbak, oh salah ya, bawa Satpol PP. simulasi juga dijemput sama BK-nya, orang tua sudah ditelepon tidak bisa menggerakkan hati anaknya jadi dijemput oleh BK. Nah ini kemarin anaknya untuk sekolah saja sudah tidak mau. Sekolah nggak mau tapi teknik suruh tetap berangkat. Iya, kan kita kan mencoba Bu, mencoba. Iya, ya. Tapi kalau masih terpenuhi 85-nya saya kira masih aman. Cuman ya 5 PGRI ini. Ya nanti pelaksanaan username-nya berarti tidak perlu diaktifkan nggih? Nggih, coba nanti Senin Pak KS-nya untuk menemui Pak Kabid nggih, Bu. Nggih. Nggih, biar maksudnya diskusi Pak Kabid SMP ini, Pak Kabid ada di sebelah saya. Ngersake supaya Pak KS-nya menghadap beliau. Ngoten nggih? Nggih, Bu. Biar clear lah masalahnya. Oke. Terus satu lagi Bu. Ya. Dari di sekolah kami juga ada yang ini, satu anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Ya, kemarin sudah melaporkan, bisa minta untuk pendampingan. Pendampingan disabilitas apa, Mbak? Apa ya ikutnya? Untuk geraknya sih, untuk pergerakannya. Tapi masih bisa nunjuk kan? Nunjuk. Iya, bisa. Untuk mengikuti bisa menginput gimana cara ngetik bintang dan lain sebagainya bisa. Cuma dalam pergerakannya lambat sekali. Di sesi berapa Bu ditaruhnya? Di sesi bentar. Sesi 2 Bu. Sesi 2. Jadi sebenarnya gini, ini buat yang lain juga. Sebenarnya kalau difabel itu kemarin saat ada sosialisasi dari BWPMP kalau nyimak, kegiatan ini kan memang nggak boleh ada pendamping ya Pak Bu. Jadi memang harus dikerjakan murni oleh anak sendiri. Nah ya mau nggak mau semampunya. Toh anak-anak difabel ini juga punya privilege sendiri nggih. Jadi yang penting setidaknya mereka ikut mengerjakan lah. Masalah bijine itu kan kayaknya nggak akan terlalu jadi pertimbangan seperti mungkin anak normal lainnya nggih Pak Bu. Wong kemarin aja kalau misalnya kita punya difabel yang tunanetra, maka mau nggak mau kita harus menyiapkan soal itu dalam bentuk huruf braille. Itu kalau kita punya anak yang tunanetra. Jadi harusnya itu dari awal sudah terdeteksi sehingga kami di kabupaten harusnya menyiapkan hal tersebut. Nah untuk yang difabel yang seperti itu yang penting sudah terdaftar, nanti suruh mengerjakan ya semampu mereka saja, mampunya begitu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu nggih.
Nggih, berarti tidak perlu ada pendampingan gitu nggih, Bu? Ndak, mboten. Nggih. Oh, nggih, nggih. Oke. Nggih, sudah. Terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami. Monggo lanjut. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Salam. Saya dari SMP Muhammadiyah Belik menanyakan tentang sekat ruangan tadi. Kebetulan sesi 2 sama 3 di tempat saya itu kan 26 jumlah kliennya. Nah, kalau disekatkan cuma 1 nggih, masih bisa rubah sesi atau tidak nggih, Bu? Tolong diulang, saya kurang nyimak tadi, ngapunten. Jumlahnya 26, bagi rata, bagi 2 aja. Halo, Bu, bagi 2 mawon nggih. 13. Jadi 2 pengawas. Sesi satunya 25 klien, terus sesi 2, 3 itu 26 sama 26. Bisa rubah sesi atau harus disekat, Pak, itu? Iya, maksudnya kemarin kan sudah pelaksanaan di ini kan sudah kami sampaikan kok masih ada 26 dengan anu sesi gitu loh. Saya khawatirnya karena kita itu terintegrasi dengan kalau 26 berarti harus nyekat aja, Bu, untuk 2 pengawas. Karena proktornya masih ini, sesinya nggak usah diubah, nggak apa-apa, bagi diskat aja, Bu. Kalau masih bisa rubah jadi sesinya 4, bisa nggak, Pak? Nanti kami ke provinsi dulu nggih, apakah masih bisa atau tidak. Nanti kami jawab di grup proktor aja, di grup TKA itu. Terus kemudian untuk pengawas harus ber-NUPTK nggih, Pak? J, kemarin terakhir ber-NUPTK yang disampaikan provinsi, Bu. Berarti ini kita harus rubah sesi atau tidak apa? Kalau misalkan tidak bisa rubah, berarti yang 1 anak itu tetap harus disekat. Perbandingannya kan 1:25. Kira-kira kalau 1 pengawas ngawasi 1 tok kan ya eman-eman toh, Bu. Lebih baik pembagiannya dibagi menjadi 2 pengawas, jadi 13. Ngaten J. Oh, oke, Pak. Monggo dari Salafiyah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, monggo. Untuk sementara di web TKA, kalau lihat berita acara ini masih 3 sesi. Nah, nanti dalam pelaksanaan gladi bersih yang 4 sesi ini kok pripun, Pak? Penyesuaikan saja, Pak, nanti. Karena memang laporan kemarin itu masih gelombangnya dipisahkan, tapi paling tidak pada hari itu sudah diupload ngatan. Berarti yang diupload cuma 3 sesi mawon. So, J, untuk Santawis. ini saya saja J, betul. Ya pun, matur nuwun, Pak. Monggo gombong. Nggak keluar suara ya, Pak ya? Di gambar mic-nya mungkin, Pak. Masih belum keluar suaranya, Pak. Atau tulis chat aja, Pak, nanti biar dibaca sama Mas Roy. J, karena nggak terdengar. Sudah cukup, Bapak Ibu? Bu Windah, silakan. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, di SD kami itu untuk perangkatnya jumlahnya itu
sedikit Pak, sehingga kemarin kami meminjam di SD lain. Akan tetapi jadwalnya itu bertabrakan dengan SD kita Pak. SD yang kita pinjemin gelombang 1. Jadi gladinya sama tanggal 9 dan 10. Tadi solusi dari Pak Fajar untuk pindah gelombang ya Pak. Iya, Nah, digeser aja gelombangnya. kebetulan juga tadi kami sudah konsultasi ke beberapa SD untuk pinjam perangkat, ternyata sudah digunakan semua Pak. Lah ini solusinya bagaimana Pak untuk gladi hari Senin nanti? Terima kasih Pak. Geser aja sesuai gelombang yang kosong aja, Bu. Nggak apa-apa digeser Oh, gelombang. yang geser kemana Pak? Kan ada 3 gelombang ya. Itu sudah terisi, maksudnya laptop yang kami pinjam sudah ada 3 gelombangnya Pak, dipakai semua. Semuanya sudah terpakai. Dari SD berapa Jadi sih? kami dari SD 2 Wanarejan, pinjam di SD 8 Wanarejan. Lah SD 8 Wanarejan ini juga meminjami SD 3 Wanarejan Pak, di Jadi ada gelombang 3 2. SD. Nggih, betul. Sesinya aja. Sesinya di Penuh juga. kartu hanya 2 sesi Pak. Iya, berarti Penuh pakai juga 34. Pak. Pakai 34. Bisa diganti Pak. Ya, pakai 34 aja sesinya itu. Karena itu memang Ada perlu diganti nggak di web TKA-nya? nggak usah. Yang web TKA biarkan aja. Oh, berarti kita bisa masuk di sesi 3 dan 4 Pak. 34J. Oh, jam berapa Pak itu? Jam berapa ya? Nggak apa itu. Jam 11 sama jam 1, Bu. 1.45. Berarti nggak apa-apa meskipun di kartu Nggak jam apa-apa, nggak 1, apa-apa. Nggak apa-apa. sesi J. 1. Oke, makasih ya Pak. J. Ini Pak Zam mau tanya lagi dah. Berarti bisa di sesi sama Pak. Oh ya. Pak Zam tanya lagi? Enggak, sudah cukup. Ada lagi? 2 moga Pak. Monggo, 2 moga. Menjauh Bapak di SMP 2 kebetulan ada siswa yang kecelakaan dan kondisinya parah dan sepertinya untuk kegiatan gladi dan TKA tidak bisa mengikuti. Apakah nanti di berita acara dilampirkan surat keterangan dokter atau cukup menuliskan keterangan sakit saja? Cukup di keterangan sakit aja, Bu. Patah tulang, Bu. Apa gimana, Bu? Yaitu sarafnya kemarin diprediksi surat keterangan dokternya adalah kepala yang kena, Pak. Kemungkinan sampai di pelaksanaan yang bersangkutan tidak bisa hadir. Oke, sepertinya itu. Posisi sekarang masih di rumah sakit. Oke, berarti kemungkinan sampai April nggak bisa hadir, G. Kemungkinannya seperti itu. Baik, kalau nanti yang bersangkutan tidak bisa hadir, itu nanti ada penempatan khusus, Bu. Jadi kalau penempatan khusus itu nanti kondisi khusus itu proktor dan pengawasnya dari pusat, kemudian melakukan face recognition, kemudian eksambronya spesial, jadi nanti pelaksananya di rumah sakit, Ibu. Itu berarti saat TKA sesungguhnya, Pak? Iya, di Atau TKA selanjutnya. sendiri? Di TKA selanjutnya, Ibu. Terjadwal tersendiri nggih, Pak? Nanti terjadwal sendiri karena memang kondisinya seperti itu. Proktor dan pengawasnya nanti akan dilakukan langsung dari pusat, Bu. Nggih. Berarti nanti diinfokan nggih, Pak? Berapa? Nanti diinfokan nggih berarti nggih? Nanti kami infokan berkaitan ini. Nggih, matur nuwun, Pak. Ada lagi, Bapak Ibu? Gelombang ada 1 murid terpaksa tidak bisa diikutkan karena mogok, sedangkan upaya kami sudah maksimal tapi tidak berhasil. Kalau kondisinya memang seperti itu, Bapak Ibu pastikan bahwa jumlah yang mengikuti adalah 85% dari
keseluruhan peserta. Misalnya jumlahnya ada 10, tidak hadir satu, berarti kan masih 90%. Kalau dia sudah dua yang tidak hadir, maka kan 80%. Nah, resikonya adalah hanya di rapat pendidikan yang tidak keluar dan dianggap sekolah tidak memadai. Itu penjelasan kemarin dari pusat kesehatan. Bapak Ibu cukup? Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, pastikan sekali Pak, lagi, izin bertanya, Pak. Pak, izin monggo. bertanya dari SD 2 Majalangu. Kemarin, langsung saja ya, Pak. J. Kemarin pada saat pretest itu kami sudah menginstal beberapa laptop. Ternyata ada satu laptop yang eh, videonya itu tidak muncul tapi bisa berjalan untuk apa? Untuk mengikuti tes itu bisa berjalan. Apakah itu bisa dipakai apa tidak, Pak? Video apa ya, Pak? Webcamnya tidak nyala. Webcamnya tidak nyala. Oh, Iya, tapi kalau yang ini kan tidak ada kaitan dengan webcam, J. oh, berarti bisa ya, Pak? Bisa, bisa. Oh ya, terima kasih, Pak. J. Ada lagi? Dua Moga masih ada pertanyaan? Dua Ngap, Moga masih ada pertanyaan? ngapunten Pak, Oh, Moga sama tiga. iya ini menyikapi yang pertanyaan sebelumnya tadi, ini kan yang mungkin yang dimaksud kamera mati itu kamera web itu Pak, Exambru Pak. Exambru kan ada kameranya itu. Kalau misalkan Oke. mati gimana? Apakah harus nyala atau gimana? Terima kasih. Mas Roy, Pak Roy, Tidur, Pak. ora sopan. Oke, nanti kami jawab di ya, kami koordinasikan dulu untuk berkaitan dengan itu, Pak Camal, Camal 3. Ya, Bapak Ibu, itu pastikan kemudian nanti tolong diperhatikan kalau misalnya di dalam kegiatan ini eh, hanya mengandalkan WiFi misalnya, nanti ini diperhatikan ya. Kadang di komputer satu 2 mereka lancar, tetapi di komputer berikutnya bisa jadi keluar masuk. Maka ini harus di switch seperti ini akan lebih stabil dibandingkan dengan yang model seperti ini. Monggo nanti teknis yang lebih paham, teknisi Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya memang device-nya terbatas, mungkin bisa disikapi dengan penggunaan jaringan internet dari yang ada di handphone Bapak Ibu guru. Ngeten, Bapak Ibu guru, terima kasih. Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan, eh, jaga kesehatan dan juga dipastikan semuanya hati-hati terhadap petir karena kalau dia terkonek saja dengan listrik bisa juga kena petir. Hati-hati agar segala sesuatunya bisa kita maksimalkan demi suksesnya TKA yang menyenangkan. Mohon maaf apabila dalam kegiatan kali ini banyak yang belum terjawab atau masih kurang detail. Nanti kita detailkan lagi. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Lancar selalu, sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam. Materi bisa di-share ya Pak ya? Nanti kami share di grup. SIM keluar Pak. Terima kasih.